لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah di tengah bulan Syawal. Tengah bulan Syawal. Adapun Uhud adalah suatu gunung. Jadi kalau kita dari ini ke gunung Uhud, kira-kira demikian, maka panjang kira-kira 7 sampai 8 km. Adapun lebarnya kira-kira 2 sampai 3 km. Adapun tingginya kira-kira 128 meter. Letaknya dari Masjid Nabawi sebelah utara Masjid Nabawi kira-kira 5,5 km. Kalau kita ini utara ya. Baik. Adapun sebab perang Uhud dimulai dengan terjadinya perang Badar ya. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Jadi antara Badar dengan Uhud kira-kira 1 tahun 1 bulan. Adapun perang Badar secara singkat sederhana terjadi tatkala kita tahu bahwa sini Madinah, ini Mekah, ini Syam. Kembali lagi ini utara ya. Menuju kota Mekah, mereka kalau berdagang harus ke negeri Syam dan mereka harus lewat kota Madinah ya. Mekah sampai Madinah kira-kira 500 km. Nah, suatu hari Abu Sufyan setelah berdagang atau akan berdagang, dia melewati kota Madinah dengan bawa harta yang sangat banyak. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabat untuk menghadang Abu Sufyan untuk mengambil kafilah barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tentunya waktu Abu Sufyan membawa barang-barang tersebut, dia tidak membawa pasukan begitu banyak, mungkin puluhan pasukan. Oleh karenanya Nabi SAW waktu ingin menghadang Abu Sufyan untuk mengambil hartanya, dan itu boleh karena memang mereka dalam kondisi perang. Kenapa? Karena sebagian orang kafir mengatakan, lihat Muhammad merampok Abu Sufyan. Jawabannya tidak, karena memang sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Buktinya kaum muslimin dibunuhin waktu di Mekah. Kemudian mereka harus berhijrah meninggalkan tempat kelahiran mereka. Bahkan harta mereka dirampas oleh kaum Quraisy. Maka tatkala Nabi hanya mengambil harta Abu Sufyan itu perkara yang wajar. Karena kondisi perang tidak ada yang mengingkari boleh saling bunuh-bunuhan. Jangankan ngambil harta, ngambil nyawa juga boleh. Apalagi harta mereka telah dirampas tatkala di kota Mekah dan banyak sahabat yang dibunuh di kota Mekah. Maka karena Abu Sufyan hanya membawa sedikit pasukan, maka Nabi SAW kemudian tidak membawa banyak sahabat, hanya sekitar 315 orang. Waktu sebagian sahabat mau ikut, tapi harus mengambil tunggangannya, kata Nabi, tidak usah, yang tunggangannya siap ikut. Sehingga yang ikut cuma 315 orang. Dari sini, banyak sahabat, pemuda-pemuda sahabat yang tidak sempat ikut perang Badar. Mereka tidak menyangka akan terjadi perang. Nabi juga tidak menyangka akan terjadi apa? Perang. Nabi menyangka hanya menghadang Abu Sufyan, cukup 315 orang, maka sudah bisa mengambil harta Abu Sufyan. Sehingga sahabat yang meminta izin ikut, kata Nabi, tidak usah, yang tunggangannya tidak siap, tidak usah ikut. Qadarullah Abu Sufyan melarikan diri ke Mekah. Berhasil. Akhirnya mengabarkan kepada kaum Quraisy. Akhirnya kaum Quraisy mengirim 1.000 orang dengan seluruh pembesar-pembesarnya, di antaranya Abu Jahal dan kawan-kawannya, untuk menghabisi pasukan 315 yaitu kaum muslimin. Namun akhirnya mereka kalah. Mereka kalah dan gugurlah pembesar-pembesar mereka, di antaranya Abu Jahal. Waktu mereka kalah,
Mereka pulang dengan penuh kesedihan. Ya, sungguh memalukan. Quraisy 1000 lawan 315 ternyata kalah. Yang selama ini orang-orang di penghujung Jazirah Arab semua kagum dengan kehebatan Quraisy. Akhirnya mereka memandang rendah orang-orang Quraisy. Maka kekalahan mereka dalam perang Badar adalah suatu hal yang sangat memalukan. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat, mereka melarang istri-istri mereka untuk menangis. Tidak boleh. Jangan menangis, jangan tunjukkan kesedihan dengan tewasnya pembesar-pembesar mereka. Ya, dan itu semakin buat mereka semakin sedih ya. Karena waktunya sedih tidak boleh nangis. Saya kira-kira bagaimana? Akhirnya mereka persiapkan balas dendam 1 tahun penuh. Saya katakan tadi, dari perang Badar menuju perang Uhud 1 tahun 1 bulan. Di antara harta yang diselamatkan oleh Abu Sufyan ya banyak sekali. Entah berapa ribu onta, kemudian di antaranya 50.000 dinar, 50.000 dinar ya. 50.000 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti kalau 50 dinar 50.000 ya. 50.000 kali 4 200.000. 200.000 kira-kira 200 kilo. 200 kilogram emas untuk diinfakkan di jalan syaitan ya. Oleh karenanya bukan cuma orang Islam yang berinfak, orang kafir juga berinfak. Emang inti saja yang berinfak? Tidak, orang kafir juga berinfak. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan, thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Kata Allah, sesungguhnya orang kafir mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Infak itu akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam. Infak mereka saja mengantarkan ke neraka jahanam, mereka begitu semangat, apalagi kita berinfak yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebagaimana kaum muslimin berkorban, orang-orang musyrikin juga mereka berkorban. Akhirnya berangkatlah mereka keluar dari Mekah menuju Madinah. Antum tahu jarak Mekah Madinah 500 km. Kalau kira-kira sekarang 450 itu kalau jalannya lurus-lurus seperti sekarang. Arab Saudi kalau ada gunung dibelah supaya lurus, ada gunung dibelah. Kalau zaman dulu pasti berkelok-kelok ya. Ya taruhlah 500 km. Ya. Bayangkan ya, mau perang saking jengkelnya mereka jalan 500 km untuk menyerang kaum muslimin ya. Kita mungkin jalan setengah jalan sudah mampu setengah jalan ya. Jadi mereka begitu semangat, dendam kusumat yang luar biasa. Mereka berjalan 500 km untuk menghancurkan kota Madinah. Mereka berangkat dengan jumlah pasukan 3.000 orang. Ya. Jadi pasukan kaum musyrikin berapa? 3.000 orang. Ya, dipimpin ketua umum Abu Sufyan. Masih kafir waktu itu. Abu Sufyan radhiyallahu taala. Terus pasukan terbagi menjadi 2. Pasukan kanan dipimpin oleh Khalid ibn Walid, masih kafir juga. Masih kafir berserta 200 pasukan berkuda. Kemudian pasukan kiri dipimpin oleh Ikrimah. Masih kafir juga. Ikrimah siapa? Anaknya? Putra Abu Jahal. Semuanya jengkel, balas dendam. Tapi berita sampai kepada Nabi SAW hari Kamis bahwasanya pasukan telah keluar 3.000 orang untuk membumi hanguskan kota Madinah. Sebutkan yang mengirim surat adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang masih tinggal di Mekah ya. Karena sayang kepada ponakannya dia kirim surat. Akhirnya Nabi SAW malam itu dijaga oleh kaum muslimin, khawatir ada yang menyerang. Waktu hari Jumat, jadi perang Uhud terjadi tengah bulan Syawal hari Sabtu. Sabtu ya, di waktu duha. Baik. Jadi Nabi SAW bermimpi ya. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat, "Ra'aitu fi ru'ya anni hazaztu sayfan qata'a sadruhu." Aku melihat dalam mimpiku aku menggoyangkan pedang, ternyata patah pedangku. Ya. Kemudian dalam riwayat ini mengatakan, "Ra'aitu baqaratan tutbah." Aku melihat sapi disembelih dalam mimpiku. Semua ini isyarat bahwasanya akan ada dari para sahabat yang berguguran dalam perang Uhud ya. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi peperangan ini.
Maka Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, baik para sahabat senior maupun para sahabat junior, dikumpulkan untuk bermusyawarah bagaimana menghadapi musuh yang datang dengan full power, ya, dengan 3.000 pasukan. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi, ya. Nabi yang sangat cerdas. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Namun karena ini tidak ada wahyu yang turun, maka Nabi bermusyawarah. Ya. Kata Allah, bahkan itu perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah bertekad, maka bertawakal, lakukanlah. Jadi Nabi SAW tidak kemudian diktator memaksakan pendapatnya. Tidak, Rasulullah SAW selama ini bukan wahyu, Rasulullah SAW musyawarah. Bukan cuma senior yang diajak, junior juga diajak oleh Nabi SAW. Dan ingat, konferensinya konferensi meja bundar. Semua silakan berpendapat. Bukan konferensi meja sudut, ya. Saya saja yang berpendapat, kalian diam. Diam namanya konferensi meja sudut, ya. Ini konferensi meja bundar. Ternyata para sahabat ada dua pendapat. Pendapat para sahabat senior, termasuk itu pendapat Nabi SAW dan juga Abu Bakar, Umar, di antaranya juga pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang-orang munafik, KTP-nya Islam, dan dia termasuk senior. Dia juga berpendapat bahwasanya kita tidak usah keluar, kita bertahan dalam kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah, ya. Kota Madinah itu kira-kira beginilah. Ya. Di sini dibatasi dengan labataiha, yaitu batu cadas hitam bekas lahar. Sini juga demikian, batu cadas hitam bekas lahar. Sebelah timur, ini kan utara, timur, barat. Sebelah sini, ya, banyak pohon korma, banyak kebun korma yang padat. Sehingga secara strategi kota Madinah terlindungi. Sebelah timur tertutup dengan bebatuan, susah orang lewat dari sini. Kuda tidak mampu melewati bebatuan kalau terlalu jauh. Dia tidak bisa ditempuh juga oleh onta-onta. Demikian juga dari kiri, sini juga pun susah karena terlalu banyak perkebunan sehingga memperlambat dan susah. Akhirnya kota Madinah hanya terbuka dari arah utara. Dari arah utara. Kalau menyerang kota Madinah dari arah utara. Sehingga Nabi dan para sahabat senior memilih pendapat, kita nggak usah keluar, kita tunggu aja di kota Madinah. Mereka tahu akan datang dari arah sini. Mereka tidak bisa mengepung dari segala arah. Mereka akan datang dari arah sini dan mereka akan masuk dalam kota Madinah melalui lorong-lorong kota Madinah, dan kita tahu lorong-lorong kota Madinah. Tinggal kita hujani dengan anak panah. Dan tatkala kita menanti mereka, maka para wanita juga bisa membantu kita dengan naik di atom di atas tiang-tiang kota Madinah dan siap membantu dalam peperangan. Ini idenya Nabi dan para sahabat senior. Ternyata para sahabat yang masih junior tidak setuju. Kata mereka, terutama yang tidak sempat ikut perang Badar. Ya. Mereka, wah, kita dulu perang Badar tidak berkesempatan, sekarang kita harus perang. Kata mereka, ya Rasulullah, kita dulu waktu jahiliyah kita tidak jago kandang, ya Rasulullah. Kita dulu waktu jahiliyah kita tidak jago kandang, kita keluar nyambut mereka. Sekarang sudah Islam jago kandang, enggak, kita keluar, ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengar, yang junior tidur begitu semangat. Subhanallah, Rasulullah SAW akhirnya memilih pendapat sahabat-sahabat junior demi menyenangkan hati mereka. Setelah itu ternyata kan kalah, kan, meninggal. Nabi tidak pernah bilang, kamu sih dulu ngomong gitu. Tidak pernah. Yang terjadi terjadilah. Yang penting keputusan dijalankan. Taib, akhirnya setelah sholat asar di hari Jumat, Rasulullah SAW sudah menyuruh para sahabat untuk bersiap berangkat karena peperangan hari apa? Sabtu besoknya. Maka Nabi setelah sholat asar masuk dalam kamarnya, rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan baju perangnya dengan 2 lapis. Padahal Rasulullah SAW adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal. Tapi dia tetap melakukan ikhtiar, yaitu menggunakan baju perang bahkan dua lapis. Bukan cuma itu, beliau juga pakai helm beliau, ya, penutup kepala dalam berperang. Kemudian waktu Nabi sudah siap berangkat, anak-anak muda menyesal. Antum sih gimana sih, wah ribut-ribut. Kita maksa-maksa Nabi, pokoknya mereka ribut. Udahlah kita ngalah sama Nabi. Akhirnya kata mereka, kita pergi ke Hamzah. Hamzah, tolong sampaikan kepada Nabi, sudah amruna li amri kataba, sampaikan kepada Nabi bahwasanya kami ini, ya, mengikuti perintahmu, hai Rasulullah.
Kita tahu Hamzah sangat dekat dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena Hamzah itu paman Nabi SAW. Pertama paman Nabi. Kedua umurnya sebaya. Hamzah lebih tua dari Nabi kira-kira cuma 2 tahun, 2 atau 3 tahun. Kemudian yang ketiga, Hamzah saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Jadi waktu Hamzah lahir, ya, saudaranya Abu Lahab, ya. Abu Lahab kan pamannya Nabi, Hamzah juga pamannya Nabi. Maka Abu Lahab gembira dengan lahirnya adiknya, maka Abu Lahab menyuruh Suwaibah budaknya untuk menyusui Hamzah. Ya. Kemudian juga waktu Nabi lahir, Abu Lahab juga senang keponakannya lahir, ya, maka dia menyuruh budaknya untuk menyusui siapa? Nabi SAW. Ya. Ternyata besar-besar semuanya dia jengkel, ya. Jadi Hamzah dan Nabi satu saudara sepersusuan. Jadi 3 ini hal yang membuat Nabi sangat dekat dengan Hamzah, paman Nabi, umurnya sebaya, ya. Terkadang om sama ponakan kan umurnya apa? Sebaya, ya. Bahkan terkadang om lebih muda daripada ponakan. Seperti saya pernah punya teman dulu di Papua, omnya lebih muda daripada ponakan. Saya bilang, ente manut sama om, jangan melawan om. Ah, om belum sunat katanya. Jadi inilah yang membuat Abu Lahab, Hamzah dekat dengan Nabi. Maka Hamzah pun datang kepada Nabi SAW. Hamzah berkata, ya Rasulullah, inna nas yatalawamuna bainahum. Mereka saling mencela di antara mereka. Dan mereka berkata, amruna li amrika taba. Sudah kami rubah pendapat kami ikuti ide antum wahai Rasulullah. Kita tidak usah keluar ke Gunung Uhud, kita nunggu saja di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian berkata, maka nalin Nabi idza labisa la'matahu an yadhaha hatta yunajis atau hatta yaqdiyallahu bainahu wa bain aduwihi. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perangnya, kemudian dia menanggalkannya kembali, ya. Sampai Allah memutuskan keputusannya antara dia dengan musuhnya. Di sini kata para ulama, Nabi mengajarkan, kalau sudah keputusan musyawarah, jalan. Jangan ragu, ya. Pemimpin yang baik seperti sudah putus musyawarah, jalan. Jangan kemudian berubah pikiran lagi, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ini sudah keputusan musyawarah, diberkahi Allah, maka berjalan. Akhirnya berjalan Nabi SAW menuju Uhud di malam hari. Kemudian di malam hari, di sore hari mereka keluar dengan para sahabat. Jumlah para sahabat 1000 orang. Pasukan muslimin berapa? 1000 orang. Di malam hari mereka nginap suatu tempat namanya Mustarah. Di Madinah ada tempat daerah namanya Mustarah yang dibangunkan asrama buat mahasiswa. Situlah kata konon, disitulah tempat Nabi SAW istirahat di malam hari. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi menjelang peperangan, ya, disebutkan Nabi SAW ada beberapa hal yang terjadi sebelum sampai di medan pertempuran. Di antaranya Nabi ngecek para pasukan. Ternyata masih ada anak-anak kecil 14 orang ikut perang. Kata Nabi, pulang semua, pulang. Masih belum balik. Subhanallah, anak-anak masih kecil-kecil semangat untuk apa? Perang. Bagaimana pendidikan orang tua kita? Anak kita juga jago perang, main game, jago perang di game. Luar biasa. Semangat. Suruh pulang sama Nabi, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar baru bisa ikut perang tatkala perang Khandaq, tatkala dia sudah balik. Waktu perang Uhud dia belum balik, disuruh pulang oleh Nabi SAW. Maka ada namanya Rafi bin Khudayj, masih kecil belum balik, dia mengatakan, Rasulullah, saya mau ikut perang, saya jago memanah. Maka dia tunjukkan kepada Nabi dia jago memanah. Nabi izinkan. Si kecil Rafi boleh ikut. Samurah bin Jundab protes, ya Rasulullah, kalau Rafi boleh ikut, saya juga boleh ikut ya Rasulullah. Kenapa? Saya lebih jago daripada Rafi. Oh ya, kalah Rafi. Akhirnya Samurah juga suruh ikut. 2 anak kecil ini ikut dalam perang Uhud, ya. Baik. Ini kejadian pertama. Yang kedua, ternyata di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul membelot. Dia ikut dalam 1000 orang ini. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik, tokoh munafik, gembong orang-orang munafik. Secara sederhana, kenapa digembong orang munafik? Karena waktu terjadi perang Bu'ath antara suku Aus suku Khazraj yang bersaudara, disitulah puncak peperangan mereka sehingga meninggal seluruh pembesar-pembesar suku Aus suku Khazraj. Yang masih hidup cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kaum Ansar waktu mereka belum Islam, mereka sudah berencana untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Karena dia satu-satunya senior yang tersisa. Jadi dia siap jadi pemimpin.
Qadarullah, alhamdulillah, ternyata mereka masuk Islam. Nabi Muhammad SAW datang. Akhirnya kepemimpinan diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini jengkel ini, hasad. Abdullah bin Ubay bin Salul apa? Hasad. Harusnya dipimpin, ternyata Nabi yang diangkat menjadi pemimpin. Maka akhirnya dia tadinya tidak mau masuk Islam. Setelah perang Badar dia takut, akhirnya dia masuk Islam. Tapi jadi orang munafik. KTP-nya saja Islam. Maka waktu menjelang peperangan, mundur Abdullah bin Ubay bin Salul membawa 300 orang. Sampai dengan berapa? 700. 300 orang munafik ini dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia cari-cari alasan. Di antaranya mengatakan enggak ada perang. Enggak ada perang. Dia mengatakan lagi, atau asibyan wa asani. Muhammad kenapa ngikutin anak-anak ingusan? Kenapa kita harus keluar ke sini? Dia tidak turut sama saya. Harusnya kita bertahan di kota Madinah. Ngapain ikut anak-anak ingusan? Dia cari dalil. Cari dalil. Subhanallah. Orang-orang munafik ini, mereka ini menunggu-nunggu kapan kehancuran umat Islam. Dan mereka tidak melakukan perbuatan orar kecuali dalam kondisi-kondisi genting. Seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul mundur sejak awal tidak ikut, nggak ada masalah. Tapi dia mundur menjelang peperangan. Ini membuat goyang apa? Barisan kaum muslimin. Ya. Sudah mau perang, mundur. Gimana nggak gelisah kaum muslimin? Ya. Akhirnya sampai-sampai gara-gara provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, ada dua kabilah, satu dari Aus, satu dari Khazraj, hampir terpengaruh, yaitu Bani Salimah dengan Bani Harithah. Dua-duanya hampir mundur ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Tatkala dua kelompok di antara kalian berkeinginan untuk mundur, yaitu Bani Harithah sama Bani Salimah, tapi kata Allah wallahu waliyuhuma, Allah penolong keduanya. Akhirnya Allah kokohkan hati mereka, mereka tidak jadi masuk dalam 300 orang, tetap bertahan bersama kaum muslimin. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul mundur, maka para sahabat terpecah menjadi dua juga menghadapi kasus ini. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita bunuh dulu 300 baru kita lawan 3000. Ini kita selesaikan dulu ya Rasulullah. Yang sebagian mengatakan tidak, udah biar aja pergi sana. Dan Allah turunkan ayatnya, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah." Kenapa kalian terpecah menjadi dua? Tentang urusan munafik, biarkan saja mereka pergi. Allah akan sesatkan mereka. Apa kalian ingin beri hidayah kepada orang yang Allah sesatkan? Akhirnya dibiarkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pasukan 300 orang mundur. Untuk lihat di zaman Nabi saja ada 300 orang munafik. Apalagi di zaman sekarang. Subhanallah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering heran, saya renungkan bagaimana kondisi orang-orang munafik. Mereka itu tiap hari ikut pengajian Nabi SAW. Bukan kayak antum ya, sekali-sekali ikut pengajian. Mereka itu sholat yang jadi imam siapa? Nabi SAW. Mereka sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Kecuali sholat isya, sholat subuh mereka jarang hadir. Tapi duhur, asar, maghrib mereka hadir. Asqalus sholawati al munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan apa? Dan subuh. Memang berat bagi mereka karena isya sudah ngantuk, subuh juga belum bangun. Kemudian juga kalau malam-malam tidak kelihatan, mereka nggak datang juga nggak ada yang tahu. Tapi kalau duhur rajin, hadir, lapor, riak, saya hadir ya. Jadi mereka ini menakjubkan ya. Tiap hari dengar ceramah Nabi, kemudian melihat mukjizat Nabi SAW, mendengar langsung bacaan Nabi SAW, melihat langsung akhlak Nabi SAW. Ya, tetapi sebagaimana perkataan Nabi SAW, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Nabi pun tidak bisa beri petunjuk kepadanya. Apalagi ente, nggak bisa. Ya. Nah, kalau di zaman Nabi ada 300 orang munafik, apalagi zaman sekarang banyak sekali orang munafik. Nampak dari lisan mereka, di mana mereka membenci syariat Islam, di mana mereka selalu membela non-Muslim, mereka tidak suka kalau syariat Islam ditegakkan, mereka yang paling depan menolak syariat Islam. Mereka itu orang munafik. Ya. Mereka mendukung hal yang diharamkan oleh Islam. Mereka itu orang munafik. Kalau mereka mati, jangan sholatin mereka. Siapa mereka? Cari sendiri ya. Pokoknya saya sebutkan ciri-cirinya, antum cari sendiri. Baik. Akhirnya 1000 kurang 300 tinggal berapa? 700. 700 banding 3000, berapa perbandingannya? 7 kali 4 berapa? 32 ya. 7 kali 4 berapa? 28. Berarti hampir 1 banding
1/4, hampir 1/4, tidak mudah. Iya, 1/4 lebih ya. Baik, ini saya hapus ya. Maka Nabi SAW, sebelum kita jelaskan, di sini ada namanya Jabal Al-Ainain, ya, yang sering dinaiki oleh orang-orang jemaah haji. Ya. Konon dulu lebih tinggi, namun sekarang agak nurun karena pasirnya diambil ya, sama jemaah ya. Namanya aslinya Jabal ya, Jabal Al-Ainain. Al-Ainain. Namun sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumah. Ar-Rumah artinya pasukan pemanah. Pasukan pemanah. Karena Nabi meletakkan 60 pasukan pemanah di atas bukit ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Ya, Anda perhatikan sekarang bukit di sini, ini Gunung Uhud, di sini lokasi peperangan. Antum tahu kuburan syuhada Uhud? Kalau antum umrah di sana, itulah di mana mereka perang dulu. Sehingga mereka dikubur di lokasi mereka meninggal di daerah peperangan. Bahkan ada sebagian jasad para sahabat yang dibawa kota Madinah dan Nabi suruh kembalikan untuk dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Ya. Baik, Nabi pasang strategi. Di sini Rasulullah SAW pasang 50 pasukan. 50. Berarti di bawah ada berapa? 650, oke. Rasulullah SAW membagi bendera menjadi 3 ya. Jadi pasukan dibagi jadi ya 2 secara umum. Pertama, jangan di sini. Muhajirin, Ansar. Ansar bagi dua, Al-Aus, Al-Khazraj. Al-Khazraj. Adapun Muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Adapun Al-Aus dipimpin oleh Usaid bin Khudair. Adapun Al-Khazraj dipimpin oleh Hubab bin Al-Munzir. Ya. Jadi 3 bendera dipegang, ya. Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Baik. Kemudian Nabi, ya. Ini tadi utara kan? Utara. Timur di mana timur? Timur sini ya. Perang di waktu duha. Berarti matahari kira-kira di sini. Iya enggak? Kan masih pagi. Kalau timur berarti matahari di sini. Kalau duhur berarti di atas. Kalau asar sana, maghrib tenggelam. Paham? Berarti waktu duha matahari kira-kira di sini. Ini matahari. Saya tuliskan matahari. Antum nanti nggak percaya. Baik. Musuh dari sini datang. 3.000 orang. Kaum muslimin dari sini 650 orang. Nabi mengatur strategi luar biasa ya. Pertama, Nabi menguasai tempat tertinggi di situ. Tempat tertinggi adalah Jabal Al-Ainain. Jadi perangnya bukan di atas Gunung Uhud. Sebagian orang menyangka perang di atas Gunung Uhud, enggak ya. Mereka lakukan di sini enggak. Perangnya di bawah, di bawah. Jadi Nabi menguasai tempat tertinggi dan dari dulu sampai sekarang siapa yang menguasai tempat tertinggi dia yang menang ya. Punya pesawat dia yang menang, tinggal ngebom dari atas. Kemudian Nabi ingin mengatur peperangan cuma satu arah. Jadi berapapun musuh jumlahnya, selama peperangan satu arah masih mungkin menang. Tetapi kalau peperangan sudah 3 arah, 4 arah, mereka bisa dikeroyok dari berbagai arah. Maka Nabi harus mempertahankan strategi arah perlawanan harus satu arah saja, begini. Nah, bagaimana cara mempertahankan ini? Maka tidak boleh kaum musyrikin muter ke sini, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sampai mereka putar ke sini, berarti dari 2 arah, jadi itu sangat berbahaya.
Maka inilah fungsi dari pasukan pemanah 50 orang ini. Tatkala Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya ingin muter, dihujani anak panah oleh pasukan berkuda, pasukan pemanah. Sehingga mereka tidak bisa muter. Setiap mereka ingin muter dipanahin oleh pasukan pemanah. Sehingga terjadi peperangan cuma satu arah. Dan peperangan terjadi di waktu duha. Di antara keistimewaannya lagi, matahari dari sini. Sehingga pasukan dari sini silau dengan pancaran apa? Matahari. Jadi pancaran matahari mengganggu kaum musyrikin. Ini strategi yang dipasang oleh Nabi SAW. Maka di waktu duha terjadi pertempuran. Di antara tiga orang ini ada beberapa wanita, kalau nggak salah 14 wanita. Sebagian orang-orang musyrikin bawa istri-istri mereka. Di antaranya Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan juga dibawa. Apa fungsi wanita ini? Provokator. Ini wanita kaum musyrikin. Fungsi mereka memprovokasi suami-suami mereka untuk apa? Berperang. Orang Arab dahulu mereka bawa istri mereka supaya mereka tidak mundur, karena kalau mereka mundur istrinya diambil, mereka sangat cemburu, lebih baik mati daripada istrinya diambil sama jamaah yang lain. Jadi nggak mau. Jadi bawa perempuan supaya memprovokasi mereka. Kemarin saya ngisi pengajian dan ada yang bertanya, Ustaz, semuanya bawa istrinya? Oh enggak. Kalau semuanya bawa istrinya jumlahnya berarti 9.000 karena masing-masing istrinya 2. 3.000 tambah 6.000 9.000. Enggak. Jadi cuma sebagian yang dibawa istri-istri mereka. Paham? Kaum muslimin juga ada beberapa wanita. Fungsi mereka adalah untuk menolong orang-orang yang sakit. Di antaranya Aisyah, di antaranya Nusaibah, di antaranya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ya. Ini tugasnya kalau ada orang yang sakit mereka tolong, mereka kasih makan, mereka rawat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kebiasaan mereka dalam perang apapun ya, mereka biasanya duel terlebih dahulu. Jadi pasukan diem dulu, terjadi duel dulu. Ini penentu. Ya, mubarazah kalau bahasa Arab ya. Duel. Jadi masing-masing keluarkan jagoannya dan mereka nonton. Kalau jagoannya menang, maka semangat mereka lebih membara. Disebutkan dalam sebagian riwayat, keluarlah namanya Siba. Dari kaum musyrikin namanya siapa? Siba bin Abdul Uzza. Kaum muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang-orang Arab dahulu mereka suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Sampai sekarang sebagian mereka juga demikian. Siba artinya binatang buas ya. Hamzah artinya juga macan, sama-sama buas ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib asalnya namanya Haidarah. Haidarah artinya singa. Namun dirubah. Ibunya dulu kasih nama dia Haidarah, namun dirubah ya. Waktu dia berperang melawan musuhnya, dia nakut-nakutin musuhnya. Dia berkata, "Annalladzi sammatni ummi Haidarah, kalaifi dhabatin karihal mandar." Musuh, ente melawan saya. Ibu saya namakan saya singa. Singa yang sangar di tengah hutan, ente melawan saya. Jadi musuhnya gemetar ya. Jadi kemudian contohnya mereka menamakan sekarang Raja Fahad. Fahad artinya apa? Macan. Sampai mereka menamakan anak mereka dengan kilab. Kilab artinya apa? Anjing ya. Di antara kakek Nabi Qusay bin Kilab. Kenapa mereka namakan kilab? Karena anjing itu amanah. Amanah. Ya. Makanya dulu Ibnu Marzaban menulis sebuah buku judulnya Tafdilu al-Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Pengutamaan anjing-anjing dibandingkan banyak orang yang pakai jubah. Ya. Banyak orang pakai jubah nggak amanah, utang nggak bayar-bayar. Kalau anjing nggak pernah ngutang, amanah. Di antaranya mereka menamakan anak mereka dengan himar. Himar, kenapa? Karena himar itu ulet, kokoh, bukan goblok yang diambil, tapi yang apa? Kokohnya. Sehingga, nah kalau dari sisi nama sama-sama sangar ya. Hamzah dengan apa? Siba. Maka Siba pertama kali muncul. Siba bilang, "Manil Mubaris, siapa yang melawan saya?" Hamzah keluar. Siba ini bapaknya namanya siapa? Abdul Uzza. Ibunya namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar siapa? Ummu Anmar adalah tukang jagal di kota Mekah. Tapi dia jagal, tukang sunat maksudnya, sunat perempuan. Jagal itu maksudnya. Jadi Hamzah ngejek, "Ya Siba, Ibnu Ummi Anmar, muqatti'atal budzur." Artinya, wahai Siba, putranya tukang jagal, tukang sunat di kota Madinah.
Jadi ini sibak, wah gitu luar biasa. Ini ngejek saya ya. Kalau bapaknya tukang jagal bunuh orang hebat, ini ibunya, dia sudah disebabkan kepada ibunya. Ibumu memang hebat tukang jagal, tapi tukang jagal perempuan kalau lagi baru lahir disunat ya. Jadi sibak emosi udah enggak. Ini yang dicari oleh Hamzah. Maka Hamzah pun bunuh dia. Akhirnya ini menjatuhkan mental kaum musyrikin. Terjadilah peperangan. Mulai musuh bertemu. Di awal peperangan subhanallah, maka kaum musyrikin berguguran. Dari Bani Abdiddar yang memegang bendera peperangan dari Bani Abdiddar. Dari kaum muslimin juga sama. Siapa? Mus'ab bin Umair juga dari Bani Abdiddar. Jadi sama-sama pemegang bendera dari satu kakek. Satunya satu muslim, satunya apa? Musyrik. Satunya muslim, satunya musyrik. Maka mereka memegang bendera mereka jatuh terbunuh, diganti lagi Bani Abdiddar yang lain dibunuh lagi, diganti lagi. Ada berapa entah 3 atau 4 yang berguguran sampai akhirnya bendera mereka jatuh, tidak ada yang angkat. Allah berfirman, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ihtahussunahum bi'idznih." Sungguh Allah telah membenarkan janjinya tatkala kalian menghabisi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalah hancur-hancuran ya. Nabi SAW kasih semangat kepada para sahabat. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala bi sayfi?" Siapa yang mau berperang dengan pedangku? Para sahabat mengatakan, "Saya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Man ya'khudhuhu bihaqqihi?" Siapa yang berani mengambil pedangku atas yang penting dia tunaikan haknya. Fa ahjamal qaum, semua orang tidak berani. Maka Abu Dujana mengatakan, "Ana ya Rasulullah, ana akhudhuhu bihaqqihi." Saya akan mengambil pedang tersebut dengan haknya. Ya, maka Abu Dujana dikasih pedang oleh Nabi SAW, kemudian dia pun memakai sorban merah beliau. Kata orang-orang, Abu Dujana kalau sudah pakai sorban merah berarti dia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Kemudian dia berjalan di depan orang-orang kafir dengan cara jalan yang sombong. Kata Nabi SAW, "Inna hadhihi misyatun yughdhibuha Allah illa fi hadzal mautin." Ini cara jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam peperangan. Enggak apa-apa gaya-gaya depan orang musyrikin. Bikin mereka jengkel. Makanya boleh, pedang pakai emas boleh, dalam perang boleh. Kenapa? Untuk bikin mental mereka jatuh, nggak ada masalah. Padahal kalau di luar perang dibenci oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bergugurlah mereka satu demi satu sampai akhirnya mereka kabur. Mereka kabur 3.000 orang ini kabur. Ibu-ibu ini juga semuanya pada kabur. Semuanya pada kabur, lari, terbit-bit, teriak-teriak kabur semuanya. Waktu mereka pada kabur, maka mereka meninggalkan harta rampasan perang. Nabi SAW waktu meletakkan 50 orang pasukan manah di atas Jabal Rumat ini, Nabi mengingatkan kepada mereka. Kata Nabi SAW, "In ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala takrahu makanakum." Kalau kalian melihat kami sudah tewas, jasad-jasad kami disambar oleh burung-burung, jangan tinggalkan posisi kalian, tetap bertahan di atas gunung. Wa in ra'aitumuna hazamnal adu wa ata'nahum fala tabrahu makanakum. Kalau kalian lihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh, jangan tinggalkan tempat kalian. Jelas. Nas dari Nabi jelas. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan posisi sampai datang perintah berikutnya. Menang atau kalah, tetap bertahan di situ. Dan ini benar-benar didengar oleh Abdullah bin Jubair sang pemimpin. Waktu mereka sudah kabur, kemudian tersisa, mereka meninggalkan harta rampasan perang, maka pasukan yang dibawa ini mulai menguti harta rampasan perang, mengambilnya. Yang 50 orang ini melihat, wih, kawan-kawan sudah ambil, kita turun. Abdullah bin Jubair ingatkan, tidakkah kalian ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan turun, jangan turun. Mereka tetap turun. Mereka punya takwil, mereka menganggap perang sudah selesai. Peraturan Nabi, perintah Nabi itu berlaku kalau perang belum selesai. Ini perang sudah selesai, ya sudah kita turun aja. Turunlah 40 orang, tinggal 10 di sini. Tinggal 10 ya. Ya oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Ya. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala kalian berselisih, terjadi perselisihan di sini. Satu ingin turun, satu ingin bertahan. Ya. Kemudian kalian bermaksiat, kata Allah, wa asaitum. Allah namakan sikap mereka turun ke bawah adalah maksiat. Allah namakan wa asaitum, dan kalian bermaksiat. Setelah Allah tampakkan apa yang kalian sukai. Kemudian Allah sebutkan minkum mayuridu dunya. Di antara kalian ada yang ingin dunia, dan di antara kalian ada yang ingin apa? Akhirat. Ya.
Waktu turun ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, saya tidak menyangka ada seorang pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia. Kenapa? Karena bagaimana ingin dunia? Mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, perjalanan meninggalkan harta seluruhnya. Mereka ikhlas, super ikhlas. Sampai turun ayat tersebut, minkum, kata Allah, di antara kalian wahai para sahabat ada yang suka dengan dunia. Di antara kalian ada yang suka dengan akhirat, tapi walaqad afa ankum, Allah telah ampuni kalian seluruhnya. Tapi ini pelajaran bagi kita, sahabat yang keluar dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tekad yang membara, di tengah perjalanan bisa rubah niat mereka. Ya. Maka seorang harus selalu introspeksi dirinya, introspeksi niatnya. Bisa jadi seorang di awalnya ikhlas, di awal setelah melihat kemajuan bisa berubah niatnya, akhirnya condong kepada dunia. Jangan merasa diri Anda selalu ikhlas. Kalau para sahabat bisa goyang dan Allah katakan mereka bermaksiat, meskipun mereka mentakwil, kemudian tapi Allah sudah maafkan mereka. Tetap, namun ini pelajaran bagi kita bahwasanya niat seorang bisa saja apa? Berubah. Akhirnya turunlah 40, tinggal 10 orang. Waktu tinggal 10 orang, Khalid bin Walid dari kejauhan lihat tinggal 10 orang. Sementara para sahabat sedang sibuk mengumpulkan apa? Ghanimah, ya. Maka Khalid bin Walid kemudian segera dengan pasukan berkudanya dengan cepat segera datang ke sini, dibunuhlah 10 orang tersebut. Gugurlah 10 orang, akhirnya pasukan kaum musyrikin muter, akhirnya menyerang dari dua sisi. Para sahabat lagi sibuk ngumpulin apa? Ghanimah. Tiba-tiba serangan dari dua sisi. Bagaimana kondisi mereka yang sangat mengagetkan, sehingga kocar-kacir mereka. Ya. Tatkala tiba-tiba datang serangan, terlebih-lebih lagi waktu ada isu bahwasanya Nabi telah meninggal dunia. Disebutkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kalau dia sudah pakai baju perang dan sudah pakai helm perang, seperti Nabi perawakannya. Seperti Nabi SAW perawakannya. Sehingga Ibnu Qami'ah niatnya untuk membunuh Nabi. Tatkala dia melihat Mus'ab bin Umair, apalagi Mus'ab memegang bendera, disangka itu Nabi SAW. Maka dia pun datang, dia bunuh Mus'ab bin Umair. Setelah itu dia mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Sehingga tersebar isu Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Siapakah Mus'ab bin Umair? Kita tahu bagaimana beliau. Ya, tatkala sebelum menjadi seorang Muslim adalah a'taru ahli Makkah, orang yang paling harum di kota Makkah. Kalau dia berjalan dari jauh sudah tercium baunya. Sendalnya dari Hadramaut, import ya. Di zaman itu import dari Yaman, luar biasa. Bajunya keren, kulitnya halus, kalau berjalan parfum di mana-mana. Sangat dimanja oleh ayah dan ibunya. Akhirnya dia waktu masuk Islam, semuanya, tidak ada import-importan, sudah semua. Miskin, kulitnya bersisik, yang tadinya halus, kulitnya bersisik seperti sisik ular. Kadang-kadang lepas kulit tersebut. Kemudian bajunya yang tadinya bajunya keren, sekarang berubah. Bajunya kain yang robek-robek, kemudian dijahit dengan kulit. Dalam sebagian riwayat Nabi melihat Mus'ab bin Umair, maka Nabi pun menangis. Radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam mengingat bagaimana Mus'ab dahulu dengan Mus'ab apa? Sekarang. Tapi Mus'ab bin Umair, subhanallah, hijrah benar-benar hijrah. Dia santai aja. Sudah darinya kaya dulu miskin, santai aja ya. Dia menghadapi segala sesuatu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu tersebar isu kaum Nabi SAW meninggal dunia, maka semakin kacau kondisi para sahabat. Sehingga para sahabat secara umum terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, lari kembali ke kota Madinah. Kenapa? Buat apa perang? Pimpinan kita sudah meninggal dunia. Ngapain kita lanjutkan peperangan? Dan pada dasarnya mereka perang di antara kerabat. Quraisy lawan apa? Quraisy. Muhajirin Quraisy kebanyakan. Yang mereka lawan juga kerabat mereka dari Mekah, Quraisy dan juga kabilah-kabilah lain. Nah, kalau Muhammad sudah meninggal, sudah kita pulang aja, ngapain perang saudara terus? Mereka kembali ke kota Madinah. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Allah celah perbuatan mereka. Kata Allah, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang lari dari peperangan tatkala perang Uhud, sungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan akibat maksiat sebelum yang pernah mereka lakukan. Nah, orang-orang Syiah sering menjadikan alasan mencela Utsman. Utsman kabur waktu perang Uhud. Kita tidak ingkari, benar. Utsman termasuk yang lari. Tetapi apa kata Allah? Wa laqad afallahu anhum. Allah telah ampuni mereka. Kita bilang, Utsman salah sama siapa? Dosanya sama siapa? Dosanya sama Allah. Allah sudah ampuni. Ada masalah buat lu ya. Allah sudah ampuni, ini kenapa cari masalah?
Emang dia dosa sama ente? Dia dosanya sama siapa? Allah. Allah sudah ampuni, selesai urusan. Kenapa ente ungkit-ungkit lagi? Lihat bagaimana keutamaan Utsman dalam banyak hadisnya. Sampai Nabi menikahkan dia dengan putrinya Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia, nikah lagi dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal, kata Nabi, kalau ada putriku yang ketiga saya nikahkan dengan siapa? Utsman. Ya. Ini kelompok yang pertama yang kembali ke kota Madinah. Kelompok yang kedua, mereka melempar pedang mereka, kemudian duduk bingung apa yang harus mereka lakukan. Kondisi membingungkan. Ya, kocar-kacir, Nabi sudah meninggal ya. Akhirnya mereka tidak melanjutkan peperangan. Kelompok yang ketiga terus berperang. Terus berperang. Baik, kita lanjutkan. Habis azan atau habis salat? Habis salat aja ya. Habis azan, qomat langsung kita salat, habis salat kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan ngajian kita ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi telah kita sebutkan kaum muslimin secara umum terbagi menjadi 3 golongan ya. Sebagian kembali ke kota Madinah ya. Sebagian duduk bingung apa yang harus dia lakukan karena isu Nabi Muhammad SAW telah terbunuh ya. Sebagian tetap terus bertempur. Di antara mereka yang terus bertempur dan akhirnya berguguran, di antaranya adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu, Al-Ansari. Ya. Dia bertanya kepada orang yang duduk, "Kenapa kalian tidak berperang?" Kata mereka, "Inna Muhammadan qad qutil." Sungguhnya Muhammad telah terbunuh. Kata dia, "Kalau Muhammad mati, sungguhnya rohnya Muhammad tidak akan mati." Kemudian dia pun maju bertempur. Kemudian dia berkata, "Inni la ajidu rihal jannah min qibali Uhud." Sungguh aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Maka dia pun maju bertempur sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tercabik-cabik tubuh beliau, tersayat-sayat tubuh beliau sampai ditemukan 80 lebih bekas tikaman, tombakan, sayatan pedang sehingga tidak dikenal wajah beliau. Tidak ada yang tahu ini siapa ini mayat ini. Beliau dikenal oleh saudari beliau Rubaiyah, saudari perempuan beliau mengetahui dari jari-jari beliau, ini jari saudara saya. Inilah Anas bin Nadhr. Sebutkan, ya, saya sering merenungkan hal ini. Bagaimana sahabat sampai ditemukan 80 lebih bekas tikaman, tembakan, sayatan, menunjukkan mereka sangat kuat dalam bertempur. Kalau kita yang bertempur mungkin satu tikaman sudah KO jatuh. Ya, mereka sampai 80 berarti mereka kena maju terus tanpa pantang mundur. Jadi ini kita lihat dalam peperangan seperti dalam perang Mu'tah, kita dapati bagaimana Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berperang, dia memegang bendera dengan tangan kanannya, tangan kanannya terputus, dia pegang tangan kirinya, tangan terputus, dia pegang dengan kedua lengan atasnya, kemudian dia ditikam sampai akhirnya meninggal. Ditemukan 80 lebih bekas tikaman, sayatan, tombakan, semuanya bagian depan, tidak ada bagian belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedetik pun, tidak pernah mundur selangkah pun. Dan saya heran tadi, berarti kena maju tidak berhenti ya. Saya tanya kalau kita mungkin 1-2 langsung KO, ditemukan 2 tikaman di wajah. Ini 80 lebih pada sahabat luar biasa. Saya itu kadang mikir ini gimana cara berperang. Dalam perang Badar atau disebutkan sebagian sahabat yang tangannya putus, dia masih berperang sampai tangannya dia tarik-tarik. Subhanallah. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Jadi oleh karena para hadirin sampai Anas bin Nadhr ditemukan 80 lebih bekas luka di tubuhnya. Didatangi oleh sebagian sahabat, Nabi suruh mencari mayatnya. Kemudian dia menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Dia berkata, dia sampaikan, ablig ala ya qaumil ansar, sampaikan kepada kaumku dari kaum Ansar. La udhra lakum, tidak ada udhur bagi kalian an yukhlasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum syafrun yatruf, tidak ada udhur bagi kalian wahai kaum Ansar kalau sampai Nabi tercelaka sementara masih ada mata yang berkedip di antara kalian. Kalau masih ada mata berkedip tidak boleh Nabi SAW celaka. Kemudian dia pun meninggal, dia berkata, "Inilah ajri hal jannah." Saya mencium bau surga. Meninggallah Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala. Di antara yang meninggal adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Hamzah disebut dalam sebagian riwayat, kalau beliau berperang, kedua tangannya memegang pedang. Kebanyakan orang berperang, tangan kanannya pegang pedang, tangan kirinya pegang perisai. Ini kebanyakan orang demikian. Tapi Hamzah dalam sebagian riwayat dia dengan dua tangannya pegang pedang. Berarti hebat dalam bertempur. Dan dia sangat hebat dalam bertempur ya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Hamzah.
Tidak ada yang bisa mengalahkan Hamzah. Tapi dia meninggal gara-gara Wahsy. Siapa Wahsy ini? Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im, pamannya Tu'aimah bin Adi tewas dalam perang Badar, pamannya. Maka dia bilang, saya ingin membalas kematian pamanku dengan pamannya Muhammad, dendam. Paman saya tewas, paman dia juga harus tewas. Ya, sama-sama tewas paman, sama-sama sedih. Maka dia katakan kepada Wahsy, kalau kau ingin merdeka, bunuh paman Nabi, paman Muhammad Hamzah. Ya, kita tahu cita-cita budak apa? Ingin apa? Merdeka. Ini cita-cita dia. Maka dia pun keluar bersama 3.000 pasukan. Ya, tetapi dia tidak ikut berperang. Dia hanya bawa herbahnya, tombaknya, dan kalau dia sudah nembak tidak akan meleset. Maka tatkala Hamzah sedang bertempur, dia mensifati ka'annahu jamalul awraq. Hamzah kalau sudah bertempur seperti onta yang lagi ngamuk, ya. Tidak ada yang bisa berhadapan dengan Hamzah. Tatkala Hamzah sedang bertempur, dia melihat ada celah. Hamzah pakai baju perang, tapi di bawah pusar dia kosong. Maka Wahsy mengeser arah tersebut. Maka dia pun melempar tombaknya persis masuk di bawah pusar Hamzah radhiyallahu anhu, kemudian tembus ke belakang. Maka Hamzah lihat Wahsy dan dia berjalan menuju Wahsy, namun dia tidak kuasa. Akhirnya apa? Jatuh gugur radhiyallahu taala anhu. Wahsy akhirnya masuk Islam setelah itu. Dia masuk Islam. Dia datang kepada Nabi SAW tidak dari Taif. Kalau tidak salah Nabi sedang di Taif. Nabi berkata, la ini sata'ta alla turiya wajhaka faf'al. Alla turiyani wajhaka faf'al. Kalau kau mampu wahai Wahsy, anta Wahsy alladzi qatala ammi, kata Nabi, kau Wahsy yang telah membunuh pamanku Hamzah. Kata Wahsy, benar ya Rasulullah. Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukanlah. Ya, bukannya Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi tidak kuasa mengingat pamannya siapa? Hamzah. Melihat Wahsy, dia ingat Hamzah. Kalau kau bisa tidak menampakkan wajahmu, lakukanlah. Dan akhirnya Wahsy ingin melakukan sesuatu yang bisa dia balas kesalahannya. Maka waktu muncul Musailimah Al-Kadzdzab, ya, yang benar Musailimah bukan Musailamah. Musailimah Al-Kadzdzab waktu muncul, maka Wahsy pun mengejar Musailimah dan dia menggunakan tombak yang sama yang dia gunakan untuk menembak Hamzah. Kemudian dia tombak Musailimah Al-Kadzdzab masuk ke dadanya. Akhirnya terjatuhlah Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian kata Wahsy, la in ana qataltuhu wa qad qataltu khairan nas wa syarran nas. Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah Al-Kadzdzab, berarti saya telah membunuh manusia terbaik, yaitu siapa? Hamzah, dan saya telah membunuh manusia terburuk siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Kemudian di antara yang meninggal dunia adalah Hanzalah ibnu Abi Amir Al-Fasiq, ya. Hanzalah bapaknya Abu Amir Al-Fasiq, ma'ruf orang kafir, ya, munafik, ya. Adapun Hanzalah, ya, dia baru menikah waktu itu. Sehingga malam Sabtu malam pengantin. Ya, malam Sabtu malam pengantin. Perangnya tadi hari apa? Hari Sabtu. Pagi hari dia masih berhubungan lagi dengan istrinya. Ya. Sehingga tidak sempat mandi junub. Langsung dia ikut perang. Ikut perang akhirnya meninggal. Nabi heran melihat malaikat mencuci, memandikan jasadnya. Ada apa dengan beliau? Ternyata dia belum mandi junub. Antum juga boleh begitu. Harus ikhlas tapi. Hanzalah ghusilul malaika radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang meninggal adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, 4 anak laki-lakinya semua ikut dalam perang Uhud. Dia sudah tua dan dia pincang sehingga dia diberi uzur oleh Nabi untuk tidak usah ikut perang. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, la in ana qutiltu al-yawm, kalau saya terbunuh hari ini ya Rasulullah, apakah pincangku ini akan menginjakkan kaki di surga? Saya akan menginjakkan kakiku di surga? Kata Nabi, na'am. Maka dia pun maju, maka dia pun terbunuh radhiyallahu taala anhu. Di antara yang terbunuh Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah. Al-Yaman dan Thabit sudah tua. Mereka ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah, menjaga anak-anak, menjaga wanita. Peperangan telah berlangsung. Mereka ngobrol-ngobrol. Kita sudah tua, ngapain udah kita mati syahid aja. Akhirnya mereka pergi, datang, nyusul dalam perang belakangan. Waktu mereka masuk dalam peperangan, Thabit terbunuh oleh kaum musyrikin. Al-Yaman disangka musuh oleh kaum muslimin. Karena dia datang, pendatang baru, mereka tidak kenal. Dalam kondisi kocar-kacir seperti tadi, akhirnya mereka membunuh bapaknya Hudzaifah. Waktu mereka yang membunuh Yaman, Hudzaifah berkata, Abi, tahan, itu bapakku. Orang-orang sudah kacau balau, akhirnya terbunuhlah siapa? Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dibunuh oleh kaum muslimin tanpa sengaja. Ya. Ini di antara yang terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Abdullah bin Jahshin. Ya. Radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, dia bersumpah, aku bersumpah, kalau aku mendapati masyhadan, mendapati suatu peperangan, aku ingin agar musuh-musuh membunuhku. Lalu mereka merobek perutku dan mencincang-cincang tubuhku.
Tatkala aku bertemu dengan Allah bertanya kepadaku, kenapa tubuhmu tercincang wahai Abdullah bin Jahsy? Akan aku berkata, karena engkau ya Allah. Akhirnya cita-citanya tercapai. Dia pun masuk dalam peperangan, dirobek perutnya oleh musuh dan akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, musuh kaum muslimin sudah kocar-kacir, ya, maka para kaum musyrikin mencari posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan mereka adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terfokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka datanglah pasukan kaum musyrikin menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata waktu itu, "Man yarudduhum anna fa huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang bisa menolak musuh-musuh tersebut membelaku, dia akan menjadi temanku di surga. Waktu para sahabat mendengar perkataan Nabi, dia akan menjadi temanku di surga, maka para sahabat berusaha untuk membela Nabi SAW, mati, meninggal di hadapan Nabi SAW. Musuh datang, maka mereka hadang. Tidak mungkin satu melawan banyak orang. Meninggal satu lagi datang, meninggal lagi, satu lagi datang, meninggal lagi, sampai kalau tidak salah 14 orang meninggal demi untuk menahan musuh tersebut. Agar Rasulullah SAW bisa terselamatkan, ya. Disebutkan Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, waktu Nabi dihujani oleh anak panah, maka dia pun balikkan badannya agar tubuhnya terkena anak panah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Maka dia memanah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di belakang dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ingin lihat, kata dia, "Nabi, jangan lihat, jangan angkat kepalamu, kau akan terkena panah. Biarkan dadaku di hadapan dadamu." Maka dia memanah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan para sahabat luar biasa. Meskipun Nabi sudah berusaha untuk dilindungi oleh para sahabat, namun akhirnya Nabi tetap celaka, ya. Sehingga terkena sesuatu sehingga gigi beliau patah, ya. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau berdarah, terluka, wa qusirat rubaiyatuhu, dan patahlah gigi taring beliau. Rubaiyah itu setelah gigi taring. Ini apa? Gigi taring, ya. Yang jumlahnya 4. Gigi taring. Gigi taring. Bukan gigi seri, gigi taring. Patah, ya. Dan wajah Nabi berdarah, ya. Waktu Nabi sedang berlumuran darah, Nabi sempat berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam." Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Nabi merasa susah, bagaimana beruntung kaum seperti ini. Maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat yang kita baca dalam surat Ali Imran, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, bukan urusanmu masalah hidayah. Apakah Allah membuat mereka bertobat? Apakah Allah akan mengadab mereka? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, akhirnya banyak di antara mereka yang bertobat. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, jadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid akhirnya menjadi pahlawan perang, ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya mati syahid, dan banyak tokoh-tokoh akhirnya masuk. Wahsy akhirnya masuk Islam. Maka tidak benar orang-orang Syiah yang datang ke sana kemudian berdoa, "Ya Allah, laknatlah para pembunuh syuhada Uhud. Allah, laknatlah mereka." Tidak benar. Karena di antara yang membunuh para syuhada Uhud adalah siapa? Para sahabat yang akhirnya masuk Islam. Ya. Makanya Nabi pernah berkata, "Dhahikallahu min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa melihat dua orang saling membunuh, ternyata dua-duanya masuk surga. Loh, ente juga masuk surga? Ente yang bunuh saya dulu. Kok enggak tahu ceritanya seperti apa? Intinya satu membunuh, satu terbunuh, tahu-tahu sama-sama masuk surga. Ini kira-kira seperti itu, ya. Khalid bin Walid yang membunuh mereka, ternyata Khalid bin Walid menjadi saifun min suyufillah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mencela pembunuh para sahabat, karena banyak di antara mereka yang masuk Islam, bahkan menjadi para mujahidin, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin, akhirnya ya Nabi SAW mundur ke arah gunung Uhud. Syi'ab itu adalah jalan-jalan kecil di antara lereng-lereng gunung. Nabi mundur, akhirnya para kaum musyrikin berusaha menyerang, tapi terfokus terjaga oleh kaum muslimin, ya. Akhirnya pasukan terpisah, pasukan kaum musyrikin, pasukan kaum muslimin. Perang terhenti. Waktu perang terhenti, Abu Sufyan maju. Abu Sufyan, ya, ketua umum tadi kan, radhiyallahu anhu. Dia maju menuju kepada pasukan kaum muslimin. Dia berkata, "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Kata Nabi, "La tujibu, jangan jawab." Disebutkan riwayat diulang 3 kali. "Afikum Muhammad? Ada Muhammad enggak? Ada Muhammad enggak?" Enggak ada yang jawab.
Pertanyaan kedua, afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Kata Nabi, la tujibu, jangan jawab. Pertanyaan ketiga, afikum Ibnu Khattab, apakah di antara kalian ada Umar? Kata Nabi, la tujibu, jangan jawab. Ya. Ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar terkenal sebagai tokoh kaum muslimin. Sehingga yang jadi pertanyaan oleh Abu Sufyan cuma 3 orang ini, Nabi, Abu Bakar dan siapa? Umar. Akhirnya kata Abu Sufyan tatkala tidak ada jawaban, haula ikut matu, kalau gitu mereka telah meninggal. Kalau mereka masih hidup mereka akan jawab. Umar jengkel. Umar mengatakan, kadzabta ya adu Allah. Kau dusta wahai musuh Allah, kami masih hidup. Padahal Nabi bilang jangan jawab, tapi Umar enggak kuasa. Akhirnya setelah itu Abu Sufyan berkata, yaumun bi yaumi badrin, hari ini pengganti hari perang Badar. Wal harbu sijal, dan peperangan demikianlah silih berganti, terkadang menang terkadang kalah. Di perang Badar kami kalah, sekarang kami menang. Kemudian kata Abu Sufyan, ulu Hubal, maha tinggi Hubal. Kata Nabi, ajibu, jawab. Bagaimana kami jawab? Kata Nabi, Allahu a'lahu ajal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Abu Sufyan berkata lagi, lanal uzza wala uzza lakum, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Kata Nabi, ajibu, jawab. Bagaimana jawab? Kata Nabi SAW, katakanlah, Allahu maulana la maula lakum. Ya, bahwasanya Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkata tadi, ya, yaumun bi yaumin, hari ini sebagai pengganti hari kekalahan kami dalam perang Badar, dan peperangan demikian. Tajiduna muslah, kata dia, kalian akan mendapati kalian mayat-mayat kalian wahai kaum muslimin. Jadi Abu Sufyan berkata kepada para sahabat, kepada Nabi, kalian akan mendapati mayat-mayat kalian tercincang-cincang. Saya tidak memerintahkan untuk mencincang mereka, tapi tidak mengapa bagi saya mereka dicincang. Jadi bikin jengkel kaum muslimin ya. Saya tidak suruh mereka untuk dicincang, tapi tidak mengapa bagi saya kalau mereka dicincang. Ya. Waktu dia mengatakan sama, kami mengganti perang kami, kekalahan kami diganti dengan kemenangan dalam perang Uhud. Sebagaimana kalian membunuh kami, kami juga membunuh kalian. Maka Umar tidak kuasa, Umar menjawab, la sawa, tidak sama antara kami dengan kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang terbunuh di antara kami masuk surga, yang terbunuh, yang mampus di antara kalian masuk neraka jahanam. Tidak sama, kata Umar. Umar Masya Allah ya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, kita ketemu tahun depan. Kita ketemu, kata Abu Sufyan, apa, kita ketemu tahun depan, bikin janji dalam perang Badar, dikenal dengan perang Badar Sughra, bukan perang Badar Kubra ya. Insyaallah tahun depan kita lanjutkan ya. Demikian ikhwan, tidak ada tanya jawab, sampai sini kajian kita. Kita buka dalam majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.